Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, walaupun di tengah-tengah hujan sedikit, mendung sedikit, hujan sedikit. Man salaka thariqan yaltamis fihi sahalallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah jalan kita ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas tentang masalah sholat witir, sholat qiyamul lail atau sholat tahajud, atau sholat qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Karena masing-masing punya keterkaitan, sama-sama dilakukan di malam hari, sama-sama memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah al-babul awal. Bab yang pertama kita akan membahas tentang fil witri, tentang masalah witir. Fa amma hukmuhu, hukumnya itu sudah diketahui bahwasanya qaulal jumhur ulama mengatakan bahwasanya hukum daripada sholat witir adalah termasuk sunnah. Hanya Abu Hanifah saja yang mengatakan bahwasanya sholat witir itu termasuk wajib. Kenapa sebabnya? Ya, karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan witir itu hakun, merupakan hak. Al-witru hakun likulli muslimin. Nah, itu yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah. Sedangkan jumhur berpendapat bahwasanya witir itu termasuk sunnah. Ya, kenapa sebabnya? Karena yang wajib hanya sholat 5 waktu saja. Kemudian juga ada dalil lain yang mengatakan bahwasanya witir itu termasuk sunnah. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana teknis daripada sholat witir. Witir itu dalam bahasa Arab artinya ganjil. Witir dalam bahasa Arab artinya ganjil. Al-witru itu artinya, kalau kita buka kamus bahasa Arab, artinya ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Kalau genap itu artinya asyab'u, sim, pa, ain. Nah, itu namanya genap. Makanya kalau disebut sholatul witri artinya sholat ganjil. Nah, termasuk maghrib termasuk sholatul witri. Kalau dari segi bahasa itu tiga. Tapi kalau sholatus syab'i itu artinya gak genap. 2, 4 itu asyab'u artinya genap. Berarti yang dimaksud dengan sholat witir adalah ganjil. 1, 3, 5 dan lain sebagainya. Kemudian teknisnya bagaimana? Apakah 1, 3, 5 itu secara langsung atau dipisah dulu dengan salam? Nah, ini kita akan bahas perbahasan tema yang pertama kita. Fa inna Malikan, Imam Malik berpendapat bahwasanya istahabba ayyutiru bisalasin yapsilu bainaha bisalamin. Bahwasanya Imam Malik berpendapat bahwasanya witir itu dia dilakukan 3 rakaat misalnya, yapsilu bainaha bisalamin, yang ada salamnya. Dia dipisahkan dengan salam. Berarti dia 2-1. Kalau menurut Imam Malik 2-1. Kemudian waqala Abu Hanifah wa Ahmad, sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berkata bahwasanya al-witru salasu raka'atin min ghairi ayyabsila bainaha bisalamin. Witir itu 3 rakaat tanpa dipisah dengan salam, langsung 3 rakaat. Nanti kita akan tampilkan dalil-dalil para ulama tersebut. Wa qala Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat al-witru rakaatan wahidatan.
Witir itu hanya satu rakaat. Walikulli qaulin min hadhihi salafun minas sahabati wat tabi'in. Dan masing-masing itu pegangan-pegangan dari para ulama tersebut itu ada cantelannya di para sahabat dan tabi'in. Sehingga ada 3 qaul tadi. Yang pertama adalah pendapatnya Imam Malik bahwasanya witir itu istahabba ayyutira bisalasin yapsilu bainaha bisalamin. Ia witir 3 dan dipisah dengan salam. Berarti 2-1. Sedangkan waqala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat al-witru salasu raka'atin min ghairi ayyapsila bainaha bisalamin. Wa bihi qala Ahmad. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat witir itu 3 rakaat langsung tanpa salam. Wa qala Syafi'i dan Imam Syafi'i berpendapat al-witru raka'atan wahidatan. Witir itu hanya 1 rakaat. Nah, jadi yang berpendapat 2-1 itu adalah pendapat Imam Malik, bukan pendapat Imam Syafi'i rupanya ya. Jadi kita sebenarnya tidak 100% beribadah seperti ijtihadnya Syafi'iyah mutlak. Kadang-kadang ya sebagian kita ambil ya di Indonesia itu, sebagian kita ambil dari Imam Malik, kemudian dari Abu Hanifah, kadang-kadang begitu. Nah, buktinya adalah 2-1 itu yang biasa di sholat di masjid-masjid itu, kalau saya lihat itu 2-1 dipisah, itu adalah pendapat Imam Malik. Sedangkan kalau Imam Syafi'i cuma 1 rakaat saja. Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah 3 rakaat tanpa dipisah dengan salam. Mana dalilnya masing-masing? Kita lihat, kita analisis dalilnya masing-masing. Kenapa terjadi perbedaan di sini? Annahu sabata alaihi salatu wassalam min hadisi Aisyah. Bahwasanya telah tetap ya, hadis riwayat sahih, riwayat Muslim, bahwasanya dari hadis Aisyah annahu kana yusalli minal laili 11 raka'atan yutiru biwahidatin. Kata Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam itu 11 rakaat, witirnya hanya 1 rakaat. Yutiru biwahidatin. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Sekali lagi, hadis yang pertama adalah hadis Aisyah annahu kana yusalli minal laili 11 raka'atan yutiru biwahidatin. Annahu kana, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya itu 11 rakaat, witirnya 1 rakaat. Kemudian juga tentang 1 rakaat Imam Syafi'i, dan juga pendapatnya Imam Malik. Hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari, qala sholatul laili masna. Sholat malam itu, sholatul lail, sholat di malam hari itu 2-2. Fa idza ra'aita anna subha yudrikuka, kalau seandainya kamu melihat subuh sudah mendekati kamu, fa'autir biwahidatin, maka witirlah dengan 1 rakaat. Nah, ini juga yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, witirnya hanya satu rakaat. Witirnya hanya 1 rakaat. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang hadis lain tentang pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah yang langsung tanpa salam. Hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Ini semua sahih semua ini ya. Kalau kita buka semua, dikaji semua, sahih semua hadisnya. Bahwasanya kana yusolli salasa asrata raka'atan. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini masih hadis Aisyah, sholat tarawih, bukan sholat tarawih ya, sholat qiyamul lail, karena yusolli salasa asrata raka'atan. Dia sholat qiyamul lail itu salasa asrata raka'atan, 13 rakaat. Wa yutiru min zalika bi khamsin, dan kemudian ia witir dengan 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Dia tidak duduk illa fi akhiriha, kecuali di akhirnya. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Dia tidak duduk. Bangun lagi, kemudian sujud, kemudian duduk dan terus sujud, kemudian sujud lagi, bangun lagi 1 rakaat. Rakaat kedua begitu juga.
bangun lagi, dia duduk bentar dulu sujud, bangun lagi, begitu. Sampai 5 rakaat, pas rakaat kelima dia baru duduk kemudian salam. Itu yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, tidak ada, artinya tidak ada salam, langsung dia. Langsung 5, langsung 5-5-nya. Langsung 5-5-nya sekali salam di akhirnya. Berdasarkan hadis Aisyah riwayat Muslim. Kemudian wa kharraja Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud dari Abi Ayyub Al-Ansari annahu alaihi salatu wassalam qala al-witru haqqun. Witir itu merupakan hak ala kulli muslimin, bagi seorang muslim, paman ahabba ayyutiro bi khamsin. Barang siapa yang cinta, senang witirnya dengan 5 rakaat. Berarti ini hadis digunakan oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan bukan hadis dari Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i 1 rakaat. Faman ahabba ayyutiro bi khamsin. Kalau dia ingin witir 5 rakaat, falyaf'al, silakan kerjakan. Waman ahabba ayyutir bisalasin, kalau pengen witirnya 3 rakaat, silakan falyaf'al. Waman ahabba ayyutiro biwahidatin falyaf'al. Kalau pengen witirnya 1 rakaat, falyaf'al. Nah, sehingga dia pilihan mau 1 rakaat, mau 3 rakaat, mau 5 rakaat. Bahkan di hadis lain kharraja Abu Daud, di riwayat Abu Daud, annahu kana yutiru bisab'in. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam witir 7, wa tis'in dan 9. Dari Abdullah bin Qais. Dari Abdullah bin Qais. Nah, kemudian tadi saya bilang tadi, kalau yang berpendapat dia langsung tanpa salam, hadis Aisyah tadi riwayat Muslim, kana yusalli salasa asrata raqatan wa yutir min zalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Dia enggak duduk sampai terakhir baru dia witir. Sampai terakhir baru dia witir. Nah, ini tentang apa? Tentang masalah salam atau tidak salam. Salam atau tidak salam. Antara salam dengan tidak salam. Kemudian tema yang selanjutnya, sampai di sini paham insyaallah ya, sama diskusi ya, antara perbedaan langsung 3, kemudian 3, 2 dan 1 gara-gara memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya. Jadi ketika paham tadi, fi la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak duduk. Sekali lagi ini hadisnya fi'liyah, artinya Aisyah yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 5 kali tapi nggak duduk. Nah, itu kata Aisyah begitu. Tidak duduk lagi. Kalau yang dia dipisahkan dengan salam, tadi hadis Ibnu Umar. Apa katanya? Kata Rasulullah, sholatul laili masna masna. Sholat lail itu adalah 2-2, nggak langsung 5, nggak langsung 7. Tapi sholatnya 2-2, kemudian baru ditutup dengan witir. Nah, begitu jadi 2-2. Kemudian 2-2 itu apakah sholat witir atau tidak? Nah, di situ nanti para ulama di fikih-fikih juga terbagi menjadi beberapa pendapat juga. Karena asal sholat itu 2-2 asalnya, 2-2 begitu. Menurut hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Umar, sholatul laili masna masna. Masna itu 2 begitu. Dipisahkan dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Karena dia witir, tambah lagi 1 rakaat begitu, sehingga 3. Begitu yang dipahami oleh Imam Malik. Wa amma waktuhu, kemudian waktunya tadi ya sudah jelaskan juga adatnya, bilangannya berapa tadi. Ada di hadis Abu Daud 3 boleh, silakan falyaf'al. Kemudian khamsah falyaf'al, kemudian ada yang 7 falyaf'al. Tapi kalau di hadis Aisyah, Nabi Muhammad SAW yutir biwahidatin. Tapi kalau kita gabungkan itu hadis, berarti kan pilihan hadis. Pilihan. Boleh 1, boleh 3, boleh juga
5 dan lain sebagainya. Problemnya hanya pemisahan tadi, pemisahan dengan salam atau tidak salam. Ya, jadi kita lihat memang kalau apalagi kalau di Ramadan gitu ya. Nah itu begitu ya. Ada yang 2, 1, ada yang 3. 2, 1 atau 3. Itu awal mulanya di situ. Awal mulanya gara-gara memahami hadis Ibnu Umar, sholatul laili masna enggak langsung begitu. Enggak langsung, tapi dia masna tidak langsung. Nah, kemudian yang memahami tadi adalah ada tidak dipisahkan dengan salam tadi. Hadis Aisyah, la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Kemudian kalau kita baca hadis riwayat Bukhari juga dari Aisyah yang populer ini ya, tentang dalil 8 rakaat ini, 8 rakaat salat tarawih ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah di bulan Ramadan itu, wala fi ghairihi, di selain bulan Ramadan, ala ihda asrota rakaatan, 11 rakaat. 11 rakaat 8-3 gitu ya, 8. Bagaimana ditambahkan oleh Aisyah, yusolli arba'an, dia sholat 4 rakaat. Tidak disebutkan itu, tidak disebutkan salam dengan salam atau tidak. Yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna, jangan tanya bagusnya, panjangnya. Summa yusolli arba'an, dia sholat lagi 4. Fala tas'al an husnihinna, jangan tanya juga bagusnya dan panjangnya. Summa yusolli salasan, kemudian ia sholat 3 rakaat. Kemudian ia sholat 3 rakaat. Ya, ini saya pernah sholat tarawih itu, pimpin sholat tarawih di belakang wali kota itu begitu. Berapa? 443. Kok 443 ya? Oh iya, rupanya memahami hadis ini rupanya. Hadis Aisyah ini. 11 rakaat, yusolli arba'an, sholat 4. Kemudian palatas al husnihina, jangan tanya bagusnya. Kemudian sholat lagi 4, kemudian 3. Summa yusolli salasan, itu yang dijadikan dalil 443 dari Aisyah. Tapi kalau yang 2222 itu tadi pemahaman hadis dari Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul laili masna. Sholat lail itu adalah 2. Sehingga ketika 4 berarti nggak salam dia 4. Sholat tarawih, niat sholat tarawih langsung 4, diri lagi, kemudian terakhir langsung salam, rakaat yang keempat. Kemudian naik lagi ke 4 yang kedua, diri lagi, kemudian terakhir 4 salam lagi. Begitu 443 begitu. Berdasarkan pemahaman dari hadis Aisyah tadi begitu. 443 itu begitu maksudnya. Tapi kalau hadis Umar tadi sholatul lail masna. Jadi hadis itu tidak kalau dalam ilmu hadis tidak dimuqayyadkan dengan hadis Ibnu Umar bahwasanya sholatnya 2, kemudian baru 3 begitu. Kalau di sini enggak 443 kan ya, 2 begitu. Itu hadis Ibnu Umar. Kemudian nanti kita bahas ke sholat tarawihnya ya, kalau masalah 23 dan lain sebagainya. Nah, kemudian waktu sholat witir, fa innal ulama ittafaqu, ulama sepakat ala anna waqtahu min ba'di sholatil isya, dari setelah sholat isya ila tulu'il fajri, sampai munculnya fajar. Sholat witir itu waktunya ba'da sholatil isya'i ila tulu'il fajri. Kenapa? Karena liman asbata, karena ada hadis Nabi Muhammad SAW ma kharrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim, an Abi Nadrah al-Ufi, dan dari Abi Sa'id al-Khudri, bahwasanya ia bertanya sa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil witri, tentang witir, faqala al-witru qabla subhi, witir itu sebelum subuh. Witir sebelum subuh. Nah, ini yang dijadikan dalil. Sepakat para ulama dari ba'dal isya sampai dengan sebelum fajar, fajar. Munculnya tulu'il fajri, sebelum fajar. Kemudian yang selanjutnya tentang masalah definisi daripada witir itu sendiri. Apakah witir termasuk sholat penutup atau witir itu bukan sholat penutup?
Faqala al-jumhur, jumhur ulama mengatakan bahwasanya witir termasuk sholat penutup. Jadi kalau kenapa sebabnya? Karena pemahaman daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi di hadis Aisyah tadi yang saya bacakan tadi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 11 rakaat tuh di malam hari ya, qiyamul lail di malam hari. Kemudian yutiru biwahidatin, dia ditutup dengan satu rakaat. Ini yang dipahami oleh ulama bahwasanya witir itu adalah sholat penutup qiyamul lail yang dipahami oleh jumhur. Sehingga kalau sudah sholat witir ya tidak ada sholat sunnah lagi. Tidak ada sholat sunnah lagi. Tetapi waqala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat witir tidak termasuk sholat penutup. Boleh dia sholat lagi setelah sholat witir. Tetapi para ulama bersepakat bahwasanya la witroni, tidak ada dua witir fil lailati dalam satu malam. Ya misalnya kalau kita sudah sholat witir ya sudah nggak ada sholat witir lagi begitu. Ya udah witir itu witir, kemudian misalnya witir di waktu isya ya sudah, dia ketika malam dia tidak witir lagi, maksudnya begitu. Karena ada hadis Abu Daud, la witroni fil lailati. Tidak ada sholat witir tidak ada dua sholat witir dalam satu malam. Kemudian yang menjadi perbedaan adalah ketika sudah sholat witir apakah boleh sholat sunnah lain dan lain sebagainya. Faqala al-jumhur mengatakan tidak ada sholat sunnah lain. Artinya dia sholat penutup. Dipahami bahwasanya witir termasuk sholat penutup. Tapi kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwasanya witir tidak termasuk sholat penutup. Akhirnya setelah sholat witir boleh sholat sunnah lagi, tapi tidak 2 kali witir. Ya misalnya kita sudah witir. Ya misalnya kita sudah witir. Kalau misalnya di sholat tarawih ya, sholat tarawih itu di malam-malam itu kan qiyamul lail juga. Habis isya, habis sholat tarawih kemudian kita witir. Malam-malam kita bangun lagi jam 3 malam. Sambil sahur kan, ngapain kita sahur ya udah kita sholat. Boleh nggak begitu? Menurut pendapat Imam tetap boleh dia melakukan sholat. Karena witir itu tidak termasuk sholat penutup, bukan termasuk sholat penutup. Dia hanya sholat sunnah lain yang ada di malam hari. Tapi kalau misalnya pendapat jumhur tadi, witir termasuk sholat penutup, berarti kalau kita pengen bangun malam, tidak sholat witir dulu, begitu. Tidak sholat witir dulu. Nah, itu yang menjadi problem. Apakah witir termasuk sholat penutup atau bukan termasuk sholat penutup? Tapi ulama sepakat bahwasanya waktunya di habis isya sampai dengan subuh, sampai dengan qobla subuh, qobla tulu'il fajr, sebelum munculnya fajar. Kemudian ailan afdalu, mana yang lebih utama? Al-witru, witir ketika di awal waktu habis isya atau witir di akhir waktu? Witir di akhir waktu. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW dari Tolha Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kalau misalnya kita biasa di malam hari bangun di malam hari, maka dia lebih afdolnya sholat di akhir malam, witirnya. Jadi ditutup dengan witir. Tapi kalau kita tidak biasa sholat di malam hari, maka bisa dia witirnya di awal. Artinya ini pendapatnya Abu Bakar, kemudian pendapatnya Zubair dan sahabat-sahabat lainnya. Nah, itu dia witirnya di awal, kemudian dia takut dia tidak malam lagi. Kenapa? Karena saking utamanya itu witir, utamanya witir sehingga dia witirnya dilakukan ba'da sholat isya. Itu bagi yang tidak biasa sholat malam gitu ya. Artinya takut ketiduran, nggak sholat witir lagi. Karena biasa dia sholat witir terus. Nah, kemudian dia malam hari dia nggak bangun begitu, maka dia di akhir itu kalau kita biasa bangun malam lebih utama di malam hari. Sampai di sini sholat witir, ada diskusi tafadhol sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Iya. Iya.
rakaat. Ya, sebelum kita menjawab pertanyaan Pak Haji tadi ya, ini ada baiknya kita bahas hadis Nabi Muhammad SAW dari Kharijah bin Huzafah, keutamaan daripada sholat witir. Kalau kita melaksanakan sholat witir itu, kita akan mendapatkan onta merah, humrin ni'am. Makanya ya dibila-bilain kalau malam-malam nggak biasa bangun, isya langsung dia sholat witir begitu. Qala Rasulullah SAW, innallaha amaddakum bi sholatin hiya khairul lakum min humrin ni'am. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kamu itu sebuah sholat yang lebih baik daripada unta merah. BMW lah kalau sekarang. Unta merah itu unta yang mahal harganya ketika zaman dulu. Humrin ni'am. Qulna wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu? Sholat apa itu wahai Rasulullah? Qala al-witru. Sholat witir. Ma baina sholatil isya'i ila al-fajri. Antara sholat isya dengan antara sholat isya sampai dengan ila tulu'il fajri, sampai dengan munculnya fajar. Nah, itu kalau kita pengen dapat BMW gitu kan, pengen dapat unta merah, yaitu sholat witir tadi. Makanya kalau yang biasa bangun malam ya tadi al-afdol fi malam hari dia sholat witirnya. Tapi kalau misalnya dia malam itu udah keburu pengen dapat humrin ni'am, nggak bangun nanti malam-malam nih. Nah, itu di habis isya. Tapi kan karena waktunya itu dari habis sholat isya sampai dengan tulu'il fajri, dapat unta merah, humrin ni'am. Itu unta merah itu ya. Tapi kalau yang lebih oke lagi tadi sholat sebelum subuh, sholat itu sebelum subuh itu dapat dunia dan segala isinya. Nah, itu kalau fadilahnya itu ya. Kalau kita kaji sebelum sholat subuh 2 rakaat dunia dan seisinya, berarti semuanya ini dapat, saking fadilahnya. Tapi kalau witir humrin ni'am, dapat unta merah, sangat tinggi sekali ini harganya. Artinya fadilahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi terkait dengan sholat hajat, sholat apalagi itu tadi? Sholat taubat dan lain sebagainya. Memang sholat hajat, sholat taubat dan lain sebagainya memang ada di kitab-kitab Syafi'iyah saja. Kenapa? Karena memahami ketika kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diawali dengan sholat. Kemudian dinamakanlah sholat taubat, sholat hajat dan lain sebagainya. Itu adanya di kitab-kitab Syafi'iyah. Tapi kalau di kitab Imam Ahmad dan lain sebagainya ya nggak ada yang sholat taubat, hajat begitu, nggak ada. Tapi ada kitab Syafi'i. Nah, kemudian menjawab urutan-urutannya, memang tidak ada urutan-urutan dari, kalau ada riwayat itu nggak ada urutan-urutannya. Yang penting dia sholat qiyamul lail, sholat di malam hari, kemudian ditutup dengan witir. Witir. Witirnya terakhir, apanya? Iya, kalau di pemahaman hadis tadi ya witirnya terakhir. Sebelum subuh yutiru biwahidatin. Bahwa Rasulullah SAW melakukan qiyamul lail 11 rakaat, kemudian ditutup dengan witir. Witir. Tapi kalau misalnya dia pengen sholat lagi bagaimana? Tadi pemahaman daripada apakah witir itu termasuk sholat penutup atau tidak? Tadi kan yang sudah jelaskan. Habis sholat witir apakah ada lagi sholat atau tidak? Kalau yang bilang ada lagi ya berarti ya monggo dia sholat lagi. Sama seperti orang yang habis sholat tarawih, sholat begitu, dia sholat witir ikut imam karena ingin dapat pahala. Kalau misalnya sholat di riwayat Abu Daud, kalau dia sholat bersama imam, maka dia akan mendapatkan keutamaan lagi tuh, kalau dia sholat qiyamul lail bersama imam. Jadi nggak misah dia, karena kadang-kadang ada yang sholat tarawih tuh ya, sholat tarawih kemudian dia misah sholat witirnya sendiri-sendiri begitu, karena pengen dapat lagi malam. Nah, itu nanti ada hadis lagi yang mengatakan bahwasanya pengen dapat pahala tersebut dia ikut witirnya imam. Nah, begitu. Nah, kemudian kalau sudah witir, apakah malam-malam dia boleh lagi sholat atau tidak? Nah, tadi saya bilang pendapat jumhur mengatakan witir itu termasuk penutup. Tapi kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah mengatakan dia tidak penutup, boleh lagi setelah sholat witir, karena sholat witir termasuk sholat lain sama seperti sholat biasa. Sholat qiyamul lail, seperti nama-nama sholat kan, qiyamul lail itu artinya sholat yang
sholat yang dilaksanakan di malam hari. Qiyam artinya sholat, qiyam. Kemudian lail di malam hari. Apa aja? Ya, termasuk semua qiyamul lail yang malam hari itu semua. Qiyamul lail. Nah, kemudian witir, kalau menurut pendapat Abu Hanifah ya semua termasuk qiyamul lail. Jadi bukan ada istilah penutupnya ditutup dengan witir. Adapun hadis yang mengatakan ditutup dengan witir itu hanya witir. Artinya memang Rasulullah SAW ketika menjalankan 11 rakaat kemudian wayutiru kemudian diakhiri dengan witir 1 rakaat. Cuman dipahami itu adalah penutup. Tapi kan tidak ada bahasanya tutuplah kamu dengan witir. Nggak ada begitu bahasanya. Cuman ketika Rasulullah 11 rakaat kemudian Rasulullah sholat witir. Nah, begitu sebelum subuh. Sebelum subuh Rasulullah sholat witir 1 rakaat. Itu yang dipahami oleh sebagian ulama bahwasanya witir itu termasuk penutup. Jadi kita tinggal apakah witir termasuk penutup atau tidak? Termasuk penutup atau tidak? Begitu. Jadi kalau malam-malam pengen sholat, kan orang ada yang biasa sholat apa saja sholatnya, sholat taubat, sholat apapun lah. Begitu kalau penamaan-penamaan kalau dalam kutub Syafi'iyah banyak sholat hajat, kemudian sholat taubat, kemudian sholat yang lain begitu. Itu banyak di kutub Syafi'iyah, tapi ya itu banyak macam-macam sholat itu. Sholat qiyamul lail di malam-malam hari itu. Kemudian itu malam-malam kan banyak sholat itu. Apakah ditutup dengan witir atau tidak? Itu kalau memahami bahwa witir termasuk penutup, ya sudah ditutup dengan witir tadi karena tadi wa'autir biwahidatin dan tutup fa'autir biwahidatin. Ketika menjelang subuh, tadi sholatul laili masna fa iza ra'aita, kalau kamu sudah pengen dekat lagi subuh, fa'autir biwahidatin. Maka witirlah dengan 1 rakaat. Itu apakah dipahami sebagai penutup atau tidak? Kan nggak ada kalimat tutuplah, nggak ada begitu. Cuman kalimatnya adalah ketika sudah mendekati waktu subuh, maka witirlah kamu dengan 1 rakaat. Itu saja ininya teks hadis qauliyahnya. Sehingga para ulama memahami ini witir termasuk penutup atau tidak begitu. Penutup atau tidak. Nah, di situ perbedaannya karena memahami ketika Rasulullah mengucapkan kalimat fa'autir biwahidatin sebelum subuh menjelang subuh, maka witirlah kamu dengan 1 rakaat sebelum menjelang subuh, maka dipahami oleh para ulama sebagian ini adalah sholat penutup. Tapi sebagian lagi seperti Abu Hanifah mengatakan dia tidak sholat penutup, sama seperti sholat lain, sholat witir. Kenapa? Karena di awal juga bisa, di habis isya, min tulu'il fajri, dari semenjak sholat habis isya kita sholat pengen dapat unta merah gitu kan, pengen dapat umri ni'am tadi, sholat witir kita. Kemudian kalau malam-malam pengen sholat lagi, sholat tahajud, ya monggo kata Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena dia bukan termasuk sholat penutup. Nah, itu yang terjadi perbedaan di situ. Kenapa? Karena memahami dari awal kok witir, bukan di ujung aja. Walaupun tadi ada hadis di ujung kan, fa'autir biwahidatin. Tapi ada yang di awal, min sholatil isya, dari mulai waktu isya, berarti waktu isya mulai. Sholat witir nanti habis ini. Nah, kalau misalnya itu penutup, berarti kita nggak ada dapat sholat tahajud tuh. Nah, itu maksudnya. Nggak dapat sholat tahajud. Kenapa? Ya saya udah witir tadi. Gitu. Kalau misalnya disebut dengan sholat penutup. Itu kalau kata dalil Imam Abu Hanifah analisisnya. Ini bukan sholat penutup. Ini sama-sama seperti sholat yang lainnya. Bukan sholat penutup. Nah, itu. Ada lagi tafadhol sebelum kita lanjut. Iya. Assalamualaikum. Pertanyaan bagus juga ya, witir berjamaah ya. Apakah ada secara qauliyah begitu ya, witirnya berjamaah atau tidak? Nah, ini sekali lagi tadi ketika kita memahami hadis qiyamul lail tadi ya, qiyamul lail ya. Nah, nanti kita masuk ke bahasan selanjutnya tentang qiyamul Ramadan dan qiyamul lail. Tadi pertanyaan adakah secara khusus misalnya kalau witir harus berjamaah atau tidak? Memang tidak ada.
Tidak ada yang mengatakan secara langsung teksnya bahwasanya witir itu harus berjamaah atau tidak, begitu kan? Berjamaah atau tidak. Cuman masalahnya adalah ketika itu witir kan di sini misalnya Aisyah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 11 rakaat, kemudian dia witir 1 rakaat, itu kan sendiri dia. Rasulullah sendiri ketika zaman Rasulullah ketika Rasulullah kan biasa sholat malam, kemudian Aisyah melihat Rasulullah sholat qiyamul lail kemudian ditutup dengan witir. Berarti Rasulullah sholatnya sendiri atau berjamaah? Sendiri. Nah, itu salah satu sendiri. Kemudian bagaimana kalau berjamaah? Itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat qiyamul Ramadan, nanti dijelaskan di qiyamul Ramadan. Itu kan Rasulullah SAW ketika qiyamul Ramadan itu Rasulullah pertama kali sendiri kan. Kemudian ada sahabat di belakang yang mengikutinya. Kemudian lama kelamaan banyak yang mengikutinya. Kemudian Rasulullah enggak sholat lagi. Nah, kemudian akhirnya ditinggalkan itu sholatnya. Kemudian baru dihidupkan lagi ketika zaman Umar. Dihidupkan lagi zaman Umar ketika zaman Umar sehingga timbullah perkataan nikmatul bid'atu hadzihi. Dulu ketika sebelum zaman Umar itu sholat tarawehnya gitu kan, qiyamul Ramadannya sendiri-sendiri di rumah gitu, sendiri begitu. Di rumah masing-masing sendiri-sendiri. Kemudian Umar berusaha untuk menyatukan dengan satu imam di zaman Umar dengan 23 rakaat itu ada ininya. Nah, kemudian itulah yang dijadikan acuan bagi sholat witir begitu kan. Kan setiap qiyamul lail kemudian ada witirnya dan berjamaah juga berarti. Tapi kalau langsung teks hadisnya begitu berjamaah atau tidak witirlah berjamaah begitu tidak. Saya belum menemukan ya kalau misalnya teks hadisnya witir itu berjamaah atau tidak berjamaah tidak. Ini pun yang tidak berjamaah pun tidak ditemukan juga. Witirlah sendiri-sendiri tidak juga. Itu hanya riwayat-riwayat bahwasanya Rasulullah SAW ketika Aisyah melihat Rasulullah 11 rakaat kemudian atau 13 rakaat tambah witir misalnya, itu kan sendirian dia. Tapi tidak bisa dipahami ini witir harus sendirian gitu, tidak bisa dipahami begitu, tidak. Sama seperti tadi ketika Rasulullah SAW ketika sendiri sholatnya qiyamul Ramadan, kemudian ada sahabat yang ikut begitu, pengen ikut nih sholat apa nih qiyamul Ramadan, ikut gitu belakangnya. Kemudian Rasulullah nggak sholat lagi, takut dibilang wajib gitu kan, kronologisnya begitu. Kemudian di zaman Umar, kemudian dibangkitkan lagi untuk dijadikan satu imam. Nah itu dipahami dari situ, berarti witir juga berjamaah. Jadi tidak ada yang mengatakan witir harus berjamaah atau witir harus sendiri gitu maksudnya. Witirlah kamu sendiri-sendiri, tidak ada. Atau witirlah kamu berjamaah, tidak ada. Jadi semua adalah memahami dari masing-masing riwayat tadi. Jadi kalau bisa ditanya apakah ada dalil tentang witir berjamaah? Kalau langsung lapasnya witirlah kamu berjamaah, tidak ada. Atau adalahkah dalil witirlah sendiri-sendiri gitu? Tidak ada. Yang ada tadi berdasarkan riwayat-riwayat tadi. Yang sendirian ada. Tadi Aisyah melihat Rasulullah SAW sholat qiyamul lail kemudian lanjut dengan witir, berarti Rasulullah sendirian. Boleh berarti sendirian. Kemudian Rasulullah pernah berjamaah juga. Ketika zaman Rasulullah, ketika Rasul sendirian kemudian ada yang ikut. Itu kan sama witir juga dia. Qiyamul Ramadan sama witir juga. Kemudian dipahami boleh juga berarti berjamaah boleh, kemudian sendiri juga boleh. Berjamaah boleh, sendiri juga boleh. Kita pengen kalau sendirian nih malam hari kita sholat witir, ya udah sendirian. Tapi kalau pengen berjamaah kayak qiyamul Ramadan gitu berjamaah. Jadi pemahaman daripada hadis-hadis tadi. Tapi kalau pengen dicari teksnya ada nggak hadis witirlah kamu berjamaah, tidak ada. Atau witirlah kamu sendirian, tidak ada. Yang ada adalah tadi Rasulullah pernah sendirian tadi, juga pemahaman daripada Rasulullah SAW pernah qiyamul Ramadan kemudian bersama dengan para sahabat. Nah, itu dipahami ya qiyamul Ramadan juga berarti plus dengan witir juga begitu. Plus dengan witir. Wallahu a'lam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang qiyamul lail dan qiyamul Ramadan. Qiyamul lail dengan qiyamul Ramadan atau tahajud. Perlu kita ketahui bahwasanya qiyamul lail itu adalah umum. Definisi umum. Setiap sholat yang dilakukan di malam hari itu namanya qiyamul lail. Kalau sholat tahajud itu adalah sholat yang dilakukan setelah tidur. Nah, itu namanya tahajud. Kemudian kalau qiyamul Ramadan adalah sholat yang dilakukan pada waktu bulan Ramadan.
Kemudian kalau tarawih ya itu tadi sholatnya penamaannya Qiyamu Ramadan. Kemudian karena dia sholatnya pelan-pelan berdasarkan riwayat berdasarkan riwayat husnihinna wa tulihinna tadi di Aisyah, jangan lihat bagusnya dan panjangnya, sehingga dinamakan sholat tarawih, pelan-pelan sholatnya, santai-santai, tidak terburu-buru, busuk-busuk, sehingga ditamakan sholatut tarawih. Para ulama menamakannya sholatut tarawih atau Qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan. Kemudian tentang masalah sholat Qiyamul Lail. Qiyamul Lail tadi ya. Sebelum masuk Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail, bahwasanya ketika di luar Ramadan, ini bukan bicara di Ramadan, di luar Ramadan itu Aisyah radhiyallahu anha qalat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Ini lebih umum dia. Di Ramadan dan dia tidak di luar Ramadan. Berarti di luar Ramadan maupun di Ramadan dia tidak rakaatnya ala 11 rakaatan, tidak sampai lebih dari 11 rakaat. Nah, ini asal mula dari pemahaman dari hadis Aisyah. Di bulan Ramadan yazidu fi Ramadan, di bulan Ramadan atau di bulan lainnya wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Hadis riwayat Muslim. Tidak lebih dari 11 rakaat. Dia 11 rakaat. Tapi dia tidak ada kauliyahnya. Halus 11 tidak ya. Hanya informasi dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Aisyah melihat di malam hari, baik itu di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya 11 begitu. Kemudian di bulan lain 11 begitu. Nah, kemudian 23-nya, bagaimana 23-nya? Itu ada hadis riwayat di Bukhari Muslim juga. Di Bukhari juga sama hadis di situ juga sama. Berarti kalau lihat sahihnya juga. Kemudian bahwasanya Umar bin Khattab, di zaman Umar bin Khattab dia sholatnya berapa? 23 rakaat. Di zaman Umar bin Khattab dia sholat 23 di 3 rakaat. Di zaman Umar bin Khattab. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh bagian kalangan sholatnya 23 rakaat. Kalau kita buka istidlalnya adalah kalau ulama yang ini ya, ulama yang wasatiyah ya, dia mengatakan bahwasanya sebenarnya tidak ada batasan sholat Qiyamul Lail. Kenapa? Karena ada riwayat di Ibnu Abi Syaibah di sini dibacakan, Ibnu Abi Syaibah di zaman Ibnu Abi Syaibah. Ya, dari riwayat Ibnu Abi Syaibah di zaman Umar bin Abdul Aziz itu ya. Di Madinah itu sholatnya lebih dari 33 rakaat. Qiyamul Ramadannya. Kemudian di riwayat lain di Al-Musannafat juga dikatakan 38 rakaat. Sehingga para ulama berkesimpulan tidak ada rakaat yang khusus begitu. Itu di Madinah, itu adanya di Madinah, bukan di Indonesia tapi di Madinah. Di Madinah tempat pelayanan Rasulullah. Nah, disitulah. Kemudian di zaman Umar yang dekat dengan Rasulullah tambahnya menjadi 23. Jadi ada yang 23 riwayatnya Ibnu Umar. Tapi kalau Aisyah tadi ia menginformasikan bahwasanya Rasulullah tidak pernah menambah 11 rakaat. Baik itu di bulan Ramadan maupun tidak di bulan Ramadan. Itu bagi yang berpendapat ini 11 rakaat saja, enggak lebih dari 11 rakaat berdasarkan hadis Aisyah. Kemudian bagaimana dengan Umar bin Khattab? Ya, di zaman Umar bin Khattab hadisnya sama di Bukhari Muslim juga. Tentang penambahan 23 rakaat sampai ketika menyatukan satu imam, kemudian Umar bin Khattab bilang nikmatul bid'atu hazihi, sampai bilang begitu. Kemudian 23 rakaat dan semua sahabat hadir di situ. Termasuk Aisyah ada juga di situ. Hadir semua di situ begitu kan. Nah, di situ. Hadir semua di situ. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh ulama sebagian yang mengatakan tidak ada pembatasan secara khusus harus 11, harus 23. Yang penting husnihinna wa tulihinna. Dia bagus, kemudian dia tidak terlalu cepat. Itu kalau kita baca di kitabnya Wahbah Zuhaili ketika mengumpulkan semua hadis. Satu hadis ini dari Aisyah 11 rakaat. Kemudian dari Umar tadi, zaman Umar 23 rakaat. Zaman Abdul Aziz di Madinah juga itu 33 rakaat.
di Muwatta'nya Imam Malik dijelaskan itu. Nah, kemudian kata Wahbah Zuhaili itu dalam fikihnya tidak ada pembatasan harus 11 atau harus 23, harus 33, yang penting tulihinna wa husnihinna. Kata sebagian ulama begitu. Tapi ada yang mengatakan ini harus 11. Begitu itu ke situ. Kenapa? Karena Aisyah tadi tidak pernah Rasulullah menambah 11 lebih dari 11. Tapi buktinya itu ketika zaman Umar masih dekat, itu zaman Umar dengan Abu Bakar masih dekat. Kan Abu Bakar cuman nggak nyampe 2 tahun kepemimpinannya. Coba antum baca, habis Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar jadi khalifah cuman 1 tahun berapa, 1,5 tahun atau 1,7 bulan begitu. Kemudian Abu Bakar meninggal, naiklah Umar. Itu di zaman Umar, mulailah di zaman Umar itu adalah 23 rakaat, masih dekat dengan Rasulullah SAW. Ditambahkan menjadi 23 rakaat. Dan sahabat tidak ada riwayat yang protes itu, nggak ada riwayat. Sehingga dijadikan ijma' sahabat menurut sebagian ulama. Nah, sehingga tadi ininya ijtihadnya adalah tidak ada pembatasan harus 11, harus 23 dan harus segini dan lain sebagainya. Nah, itu karena sama semuanya dari riwayat-riwayat juga, dan di Madinah juga. Abdul Aziz juga sama. Umar bin Abdul Aziz nggak terlalu lama juga. Habis Ali kemudian naik Muawiyah, 3 generasi baru Umar bin Abdul Aziz. Dan itu sampai 33 rakaat. Ada yang menganalisis, para ulama menganalisis bahwasanya ini karena suratnya supaya tidak hanya sebagian aja menganalisis begitu ya. Kalau zaman Rasulullah itu kan husnihinna wa tulihinna, 1 juz misalnya lama sendiri gitu. Kemudian akhirnya kalau misalnya 23, kan ada gerakan-gerakannya sehingga tidak terlalu capek begitu. 33 kemudian juga sama, ada gerakan-gerakannya tidak terlalu capek, tapi itu adalah analisis saja, tidak bisa dijadikan hujah mutlak. Tidak bisa dijadikan hujah. Kalau 8 rakaat tapi dia 1 juz kan ada orang yang tua-tua begitu, nggak kuat juga dia, nggak kuat 1 juz begitu. Kan kalau kita berdasarkan dalil Nabi kan tadi Aisyah, jangan melihat bagus dan panjangnya. Berarti 8 rakaat itu panjang. Dari Aisyah itu panjang banget begitu. Husnihinna wa tulihinna, panjang 8 rakaat. Nggak kuat begitu kan. Seperti Rasulullah sholat itu nggak kuat begitu kan. Akhirnya 23, kemudian 33 dan lain sebagainya. 33 dan lain sebagainya. Kemudian lanjut, udah Isya ya? Sudah Isya belum? 1 menit lagi ya. Nah, itu tadi tentang masalah rokaatnya ya. Kalau kita pengen cari dalil ya itu tadi ya, dari Aisyah, riwayat Bukhari juga. Kemudian kalau Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab riwayat Bukhari juga. Sama di kitab-kitabnya sama. Sahih juga sama, kalau dilihat sahihnya sama. Cuman masalahnya itu terjadi di zaman Rasul dan diucapkan oleh Aisyah. Yang kedua adalah terjadi di zaman Umar dan masih ada para sahabat-sahabat yang hidup. Aisyah pun masih hidup dan dia tidak ada komentar ketika 23 rakaat pun begitu. Nah, nanti kita lanjutkan insyaallah ya di pertemuan yang akan datang tentang sholat qiyamul lail dan qiyamul ramadan. Marilah sama-sama kita tutup. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya sendiri, marilah sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.